Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome to channel Female for Easy Math. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman yang lebih terkait materi yang akan dibahas pada video ini. Silakan teman-teman berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Saya rasa cukup. Sekarang teman-teman silakan persiapkan kertas ataupun buku beserta pulpennya, sehingga nanti ketika video ini berlangsung, teman-teman dapat menuliskannya kembali di kertas atau bukunya masing-masing. Harapannya nanti apa yang disampaikan dalam video ini dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Karena ada pepatah yang bilang, ikanlah ilmu dengan menuliskannya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang garis bilangan. Ya baik, sebelum kita memasuki ke soal-soalnya, ada baiknya kita kenal dulu apa itu sih garis bilangan dan teman-temannya. Nah, di sini terdapat tabel. Tabel ini berisi himpunan. Dan ini ada interval. Dan ini ada si garis bilangannya. Jadi garis bilangan itu sendiri intinya di sini bisa kita buat dalam bentuk notasi himpunan, notasi interval, atau dalam bentuk garis bilangan itu sendiri. Nah, untuk notasi himpunan, teman-teman perlu diingat bahwa kalau notasi himpunan kita harus menggunakan kurung kurawal. Ingat di matematika ketika kalian menggunakan kurung kurawal, kurung siku, kurung biasa, itu berbeda maknanya. Jadi hati-hati ketika menjawab soal ya. Oke, sekarang kita akan kenalan yang pertama, itu notasi himpunan dari X di mana A kurang dari X kurang dari B. Atau cara bacanya boleh juga X di mana X lebih besar dari A dan X kurang dari B. Nah, ini kan nggak pakai sama dengan. Karena di sini tidak pakai sama dengan, otomatis di sini saya buatnya kurung biasa. Jadi kurung biasa AB. Nah, karena ini kurung biasa AB, otomatis di garis bilangan saya tulis dulu garisnya ini. Terus di sini saya tulis titik AB, dan di titik AB saya tulislah kurung biasa. Setelah itu, di bagian sini, nomor 2, itu ada X, himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari atau sama dengan A, dan X kurang dari sama dengan B. Ini ada sama dengan, hati-hati, ketika ada sama dengan, kurung di sini, di notasi interval, itu berubah menjadi kurung siku. Jadi kurung siku AB. Karena di sini kurung siku AB, otomatis di garis bilangannya kita juga tuliskan kurung siku AB. Next, sekarang yang ketiga, X di mana X lebih besar dari sama dengan A dan X kurang dari B. Ingat, di A ada sama dengan, di B tidak ada sama dengan. Tadi, kalau dia tidak ada sama dengan, dia kurung biasa. Kalau dia ada sama dengan, dia kurung siku. Otomatis di A nanti kita pakai yang kurung siku, si B kita pakai kurung biasa. Gimana dengan grafik atau garis bilangan? Ya sama. Karena di A itu adalah kurung siku, kalian tinggal tulis kurung siku. Dan di B itu ada kurung biasa, tinggal ditulis kurung biasa. Nah, yang keempat itu adalah himpunan X, di mana X lebih dari A, tidak pakai sama dengan ya, dan X kurang dari atau sama dengan B. Berarti si B-nya pakai sama dengan, otomatis dia kurung siku. Si A-nya tidak pakai sama dengan, berarti dia kurung biasa. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, ya sama aja. Garis bilangannya itu dalam bentuk ini kurung biasa sama kurung siku. Gampang ya? Next, himpunan X di mana X kurang dari sama dengan B. Nah, kalau tadi ada 2 di antara dia, kalau sekarang ada cuma ini doang, ya nggak masalah.
Yang namanya kurang dari B, itu berarti dari B sampai ke kirinya kan? Makanya di sini ditulis minta hingga sampai B. Makin ke kiri itu kan makin menuju minta hingga. Artinya, di sini kita tulisnya minta hingga, B. Karena ini pakai sama dengan, berarti B-nya kurung siku. Ini kenapa minta hingga itu pakai kurung biasa? Karena minta hingga kan kita belum tahu nilainya berapa. Ke kiri. Next. X kecil dari B, nggak pakai sama dengan. Ya, otomatis ini kurung biasa. Sekarang X besar dari atau sama dengan A. Karena ini pakai sama dengan, berarti di sini saya buat kurung siku. Kurung siku A, tak hingga. Nah, tulisnya di garis bilangannya itu adalah A kurung siku. Karena dia besar dari A, otomatis dari A sampai ke kanannya dong. Nah, kanannya itu kan kita nggak tahu nih. Yang kita tulis saja, tak hingga. Oke, ini juga sama, tidak pakai sama dengan, berarti ini pakai kurung biasa A-nya. Tak hingganya pakai kurung biasa. Ini juga berarti pakai kurung biasa. Nah, kalau dia R berarti ya sepanjang garis ini itu disebut minta hingga sampai tak hingga kalau notasi intervalnya. Gampang ya? Di sini kita punya contoh, ada min 1 kurung biasa, 6 kurung biasa. Otomatis sini untuk notasi intervalnya saya tulis kurung biasa min 1,6 sama dengan kalau saya tulis dalam bentuk notasi himpunan berarti X lebih besar dari min 1 kurang dari 6. Tidak pakai sama dengan. Kenapa? Karena di sini saya menuliskannya dalam bentuk kurung biasa. Gampang ya? Nah, perlu diingat di sini ada beberapa buku atau beberapa sumber mungkin menuliskan garis bilangannya itu dengan titik. Itu nggak masalah. Misal di sini A, B, A, sini B. Nah, karena di sini itu tidak pakai sama dengan, berarti titiknya itu bulat kosong. Ketika dia pakai sama dengan, teman-teman bisa tulis titik ini tetap AB, tapi bulatnya ini harus diisi. Gampang ya? Jadi untuk mungkin nanti beberapa materi atau beberapa mata kuliah lain ditemukan yang dalam bentuk yang ini, dalam bentuk titik, bukan dalam bentuk kurung-kurung seperti yang di kanan, ya teman-teman jangan bingung. Ini hanya cara penulisannya aja yang berbeda. Paham ya sampai di sini ya? Oke, sekarang kita mulai latihan ya. Di sini diketahui ada titik 0,4 dengan 0-nya itu kurung siku, 4-nya itu kurung biasa. Ini kalau saya buat dalam bentuk interval, teman-teman berarti bisa menuliskannya dalam bentuk X, di mana X lebih besar dari 0, kurang dari 4. Kita tulis saja seperti ini dulu. Nah, setelah itu kita tinggal lihat, di sini tidak pakai kurung siku, kurungnya kurung biasa, berarti di sini otomatis di 4 bagian sini itu nggak pakai sama dengan. Dan di sini itu adalah kurung siku. Artinya di bagian 0 itu ada pakai sama dengan. Gampang ya? Nah, gimana cara kita membuat garis bilangannya? Garis bilangannya nih saya sediain untuk dua versi, yang satu untuk versi titik, yang satu untuk versi kurung. Kalau kurung gampang ya. Di sini udah ada 0 dengan kurung siku, berarti di 0 kita tulis kurung siku. Ini berarti ada 0 kurung siku. Kemudian di 4 itu kurung biasa. Oke, ini kurung biasa. Ini tinggal kita garis saja daerahnya ya. Oke, saya rasa gampang ya. Nah, di bawah saya buat dalam versi bulat. Kalau dalam versi bulat berarti di 0 sama di 4. Nah, kira-kira yang mana bulat kosong, yang mana bulat berisi? Tadi yang namanya bulat berisi itu ada sama dengannya. Di sini kita ada sama dengannya di bagian 0. Berarti di bagian 0 kita isi bulatnya. Nah, bagian 4 biarin dia bulat kosong.
Kalau udah, tinggal kita hubungkan aja. Inilah daerah untuk 0,4 dengan 0-nya kurung siku, 4-nya kurung biasa. Atau kalau dalam bentuk himpunan, saya tulis X lebih besar atau sama dengan 0, dan X kurang dari 4. Paham ya, teman-teman? Sekarang kita lanjut ke min 3,1, bagian kanan ya. Min 3. Sekarang saya coba pakai notasi himpunan dulu. Kita ganti menjadi notasi himpunan. Berarti X di mana? Ini min 3,1. Berarti antara, kita tulis dulu min 3, kecil X, kecil 1. Kita tutup kurung, kurung kurawal. Nah, ini karena dua-duanya pakai kurung siku, artinya dua-dua di sini pakai sama dengan. Gampang ya? Nah, sekarang udah nih notasi himpunan. Sekarang kita buat garisnya. Garis bilangannya gimana? Garis bilangan gampang ya. Kita tinggal mengikuti si notasi interval. Oke, di sini notasi intervalnya di min 3 dia kurung siku. Saya tinggal tulis di sini kurung siku. Dan di 1 dia juga kurung siku. Di 1 dia juga kurung siku. Udah? Berarti daerahnya itu adalah ini. Yang biru ya. Oke, gampang ya. Nah, kalau saya buat dalam bentuk titik. Karena dia sama-sama kurung siku semuanya, berarti bulatnya bulat apa? Ya, bulat berisi. Jadi min 3. Di bagian min 3 sama di bagian 1. Saya tulis bulatnya itu adalah bulat berisi. Kita tinggal hubungkan saja. Jadi inilah garisnya. Daerahnya berarti yang di ini ya. Oke. Kalau yang di kiri tadi berarti daerahnya ini. Kita arsir ya. Biar jelas daerahnya yang mana. Oke, gampang ya. Sekarang kita coba yang bagian kiri bawah ada minta hingga kurung biasa sampai 3. 3-nya adalah kurung siku. Ya udah, 3 kurung siku saya tulis di sini. 3 kurung siku terus dia sampai minta hingga, berarti sampai ke kiri banget, ya kan? Berarti bisa sampai ke kiri banget. Ini boleh saya tarik garis semuanya. Jadi ini daerahnya. Dari 3 sampai minta hingga ke kiri. Jadi kalau kita buat grafiknya kayak gini, garis bilangannya ya. Dah, ini untuk minta hingga sampai 3. Kalau saya buat dalam bentuk titik, boleh. 3 di 3 itu karena dia pakai sama dengan, berarti di sini saya tulis titiknya itu pakai bulat berisi, dan daerahnya berarti dari 3 ke kiri. Otomatis dari 3 ke sini daerahnya. Oke, jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di sini. Gampang ya? Nah, ini tadi kalau kita buat dalam bentuk himpunan, berarti kurung kurawal X di mana? Ini kan 3. 3 sampai minta hingga ke kiri kan ya? Berarti X di mana? X kurang dari 3. Ini saya perlu pakai sama dengan nggak 3-nya? Perlu ya, karena di sini 3-nya pakai kurung siku, berarti saya pakai sama dengan. Gampang ya? Next, sekarang saya punya min 5, tak hingga. Min 5-nya pakai kurung siku, tak hingga. Berarti dari min 5 itu kurung siku, saya tulis aja di sini kurung siku.
Sampai tak hingga, berarti ke kanan dong. Berarti terus ke kanan. Terus ke kanan, inilah daerahnya. Kalau saya buat dalam bentuk titik, boleh. Min 5, karena di sini min 5-nya itu pakai kurung siku, berarti ini bulatnya bulat berisi. Karena dia sampai tak hingga, berarti dia daerahnya ke kanan. Oke, berarti daerahnya yang ini. Kalau teman-teman mau buat dalam bentuk notasi himpunan, boleh juga. X, di mana? Ini X-nya apa nih? Min 5 sampai tak hingga. Berarti lebih besar dari min 5 ya. X lebih besar dari min 5. Karena di sini kurung siku, berarti lebih besar atau sama dengan min 5. Gampang ya? Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan baik-baik adalah penggunaan kurungnya. Ada kurung siku dan kurung biasa. Jadi kalau kurung siku itu pakai sama dengan, kurung biasa itu tidak pakai sama dengan. Saya rasa ini gampang. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang diketahui notasi himpunannya. Seperti yang terlihat di kiri atas, itu ada notasi himpunan X, di mana X-nya lebih dari min 1 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Terlebih dahulu kita ubah aja dulu dalam bentuk notasi interval. Oke, di sini min 1-nya tidak pakai sama dengan, artinya saya pakai kurung biasa, min 1, koma, karena di sini 2-nya pakai sama dengan, berarti di sini koma 2, karena pakai sama dengan, berarti dia kurung siku. Cara membuat garis bilangannya gimana? Tinggal kita ikutin notasi interval tadi. Min 1 berarti kurung biasa. Silakan teman-teman taruh kurung biasa di sini. Terus, di 2 dia kurung siku. Di sini ya. Oke, berarti daerahnya itu yang di sini. Gampang ya? Nah, sekarang yang bagian kanannya. Saya punya min 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Atau boleh saya bacanya X lebih besar atau sama dengan min 4 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, di sini berarti ada min 4 sama 2. Tapi di sini ada sama dengan, ini ada sama dengan. Artinya, kalau saya tulis dalam bentuk interval, otomatis dia intervalnya pakai kurung siku semua. Kenapa? Karena di sini pakai sama dengan semua di min 4 sama 2-nya. Di min 4,2. Gampang ya? Nah, kalau udah tinggal kita buat di garis bilangan di min 4 dia itu kurung siku. 2 dia juga kurung siku. Oke, paham ya? Nah, ini tinggal teman-teman garis saja daerahnya bagian sini. Gampang ya? Kalau untuk garis bilangan yang bagian titik nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Next, sekarang yang bagian kiri di bawah. Oke. Ada X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau tidak pakai sama dengan ya. Berarti X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Ini kalau saya buat dalam bentuk interval, karena satunya pakai sama dengan, berarti saya jadiin kurung siku 1, 2-nya itu tidak pakai sama dengan, 2, berarti saya pakaiin kurung biasa. Nah, untuk grafik atau garis bilangannya, kita tinggal tulis di 1, dia kurung siku, di 2, dia kurung biasa. Udah. Inilah daerahnya. Daerah untuk 1,2. Dengan satunya pakai sama dengan, dan 2-nya tidak pakai sama dengan. Next, di kanan bawah itu ada X lebih besar atau sama dengan 1. Pakai sama dengan, tapi 1 dia arahnya kemana kalau lebih dari? Arahnya ke kanan ya. Berarti di 1 dia arahnya ke kanan dan pakai sama dengan, otomatis kurung siku. Berarti
ada panah ke sebelah sini. Nah, inilah daerahnya ya. Kalau saya mau dalam bentuk interval, otomatis ini lebih dari atau sama dengan 1. Artinya kurung siku 1, kan ini dari 1 sampai seterusnya itu berapa? Tak hingga kan? Nah, tak hingga tadi kita pakai kurungnya adalah kurung biasa. Gampang ya? Lagi dan lagi, kalian harus terbiasa dengan kurung biasa, kurung siku, dan kurung kurawal. Oke? Kalau kurung kurawal hanya untuk himpunan. Gampang ya? Next. Nah, di sini saya punya garis bilangan. Sekarang kita akan mencoba dari garis bilangan kita ubah dalam bentuk notasi himpunan dan notasi interval. Saya kasih titik dulu. Misalnya di sini. Terus sama di sini. Kalau saya buat dalam bentuk titik. Jadi teman-teman harus terbiasa ya ketika saya buat dalam bentuk titik dan dalam bentuk kurung, harus mulai terbiasa membacanya. Karena nanti ada beberapa referensi yang menggunakan titik dan ada beberapa referensi menggunakan kurung. Oke, kalau misalnya ini yang diketahui, berarti kalau saya buat dalam bentuk notasi interval, kita buatnya dalam bentuk apa? Notasi interval berarti min 3 sampai 1 kan itu? Nah, ingat, min 3-nya bulat berisi. Bulat berisi pakai sama dengan, artinya kurung siku. Satunya bulat kosong, berarti kurung biasa. Oke? Sekarang, kalau saya buat dalam bentuk notasi himpunan, itu artinya apa? Kurung kurawal X di mana? Nah, ini kan antara ya jatuhnya ya, min 3 sampai 1. Min 3 sampai 1. Min 3 kurang dari X kurang dari 1. Itu kurung kurawal. Nah, sekarang kita lihat nih. Di min 3 itu adalah kurung siku. Berarti di min 3 itu nanti pakai sama dengan. Jadi tinggal teman-teman taruh sama dengannya. Di 1 dia nggak pakai sama dengan. Kenapa? Di 1 itu hanya bulat kosong. Jadi nggak pakai sama dengan. Gampang ya? Sekarang, misal saya punya di min 1 dan di sini. Kalau saya garis, berarti daerahnya ini. Nah, ini kalau saya buat dalam bentuk notasi interval. Kita lihat dulu, bulatnya bulat berisi. Kalau bulat berisi itu kurung siku ya. Kurung siku berarti min 1, 3-nya juga bulat berisi, otomatis juga kurung siku. Gampang ya? Sekarang kita notasi himpunan. Di notasi himpunan berarti sama dengan sebelumnya kurung kurawal X di mana? Karena di sini sama-sama pakai kurung siku, otomatis ya kita tulis saja min 1 kurang dari X kurang dari 3 sama dengan atau enggak ya, tinggal lihat ini karena sama-sama kurung siku, otomatis dia pakai sama dengan ya. Berarti min 1 pakai sama dengan, di 3 dia pakai sama dengan. Oke, next. Sekarang kalau saya tulis di sini, itu adalah kurung biasa. Di sini adalah kurung siku. Teman-teman dapat menuliskan ini sebagai apa? Notasi interval. Notasi intervalnya adalah min 4 kurung biasa. Berarti min 4 kurung biasa, 0 kurung siku. Sekarang notasi himpunan. Tuh teman-teman dapat tulis X di mana min 4 kurang dari X kurang dari 0. Tutup kurung kurawal. Nah, min 4-nya karena dia kurung biasa, berarti nggak pakai sama dengan. 0-nya karena kurung siku, berarti saya tambahin sama dengan. Di sini ada sama dengannya, berarti di 0 ya. Gampang?
bisa diterima dengan baik ya penjelasannya. Sekarang terakhir di kanan bawah, saya akan tulis seperti ini. Terus panahnya ke sini. Nah, kira-kira apa nih? Ini kurung biasa berarti kalau saya buat dalam bentuk notasi interval, berarti ini kan min 2 ya. Min 2 ke kanan. Berarti min 2 kurung biasa, koma ke kanan. Ke kanan itu kan kita nggak tahu nih berapa di sini. Sampai tak hingga tadi kurung biasa ya. Sekarang kita notasi himpunan. Nah, dalam notasi himpunan, sama seperti sebelumnya, ini kurung kurawal, X di mana? X kurang dari min 2 ya? Kurang dari min 2 atau lebih dari? Ya, lebih dari ya. X lebih dari min 2 kurung kurawal. Oke, atau mau dibuat dalam bentuk lengkapnya, itu bisa kita buat dalam bentuk X di mana X lebih dari min 2. Tidak pakai sama dengan karena min 2-nya adalah kurung biasa. Oke, gampang ya. Jadi kita udah mengkonversi dari notasi interval jadi garis bilangan, jadi notasi himpunan. Kita juga udah mengkonversi dari notasi himpunan, kita jadiin garis bilangan dan notasi interval. Sekarang yang terakhir kita udah mengkonversi dari garis, kita konversi menjadi notasi interval dan notasi himpunan. Saya kira penjelasan saya cukup dapat dipahami, semoga bisa membantu ya. Alhamdulillah, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memudahkan teman-teman yang kesulitan dalam memahami materi yang saya bahas dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.